Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indah Saputri dengan NIM 19033098. Saya berasal dari program studi pendidikan fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ibu Tia Ayuningrum, MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah umum administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi keempat pada mata kuliah umum administrasi dan supervisi pendidikan. Pada materi keempat administrasi dan supervisi pendidikan ini terdapat 4 submateri. Yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Yang kedua, proses administrasi peserta didik. Yang ketiga, instrumen administrasi peserta didik, yaitu manual dan elektronik. Dan yang keempat, yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Langsung saja, saya akan memaparkan submateri yang pertama, yaitu pengertian administrasi peserta didik. Menurut Sucipto dan kawan-kawan, pada tahun 1991 sampai 1992, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dapat disimpulkan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua, proses administrasi peserta didik. Dalam proses administrasi peserta didik ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu administrasi pada awal tahun pelajaran, setahun pelajaran, dan akhir tahun pelajaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, administrasi pada awal tahun pelajaran, yaitu melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang masuk sekolah tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu administrasi setahun pelajaran, yaitu membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan dengan tuntunan sekolah. Nah, setahun pelajaran inilah siswa dididik disiplin peraturan sekolah dan belajar apa yang tidak ia ketahui menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Contohnya, ketika masuk sekolah, murid harus datang jam 7 pagi dan taati peraturan yang berlaku. Jika melanggar, maka akan ada sanksinya. Dan ini tujuannya yaitu untuk melatih disiplin. Contoh yang kedua, ketika masuk SD, kita tidak bisa membaca sama sekali. Kalaupun bisa, masih terbata-bata, belum lancar. Nah, guru membimbing agar bisa membaca dengan lancar dan benar. Di sini, guru telah melakukan proses pembelajaran dan melengkapi administrasinya, seperti absensi, buku nilai, dan lain-lain. Di sini, bertujuan untuk
perkembangan kemampuan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, administrasi akhir pembelajaran, yaitu pengisian rapor murid selama belajar dalam 1 tahun. Nah, penilaian akhir pembelajaran ini sangat penting untuk murid agar bisa naik tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya yaitu submateri yang ketiga, instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Menurut Suranta tahun 2017 mengatakan bahwa catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan atas 2, yaitu catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku klaper, catatan data tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada juga dari produk sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu catatan siswa untuk masing-masing kelas, meliputi buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan BK, buku catatan prestasi murid meliputi buku daftar nilai dan buku lager, buku raport, dan buku mutasi. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Buku yang kedua yaitu buku klaper, yang berfungsi untuk membantu buku induk membuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian, file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah agar tidak tercecer. Yang terakhir yaitu submateri yang keempat, peran guru dalam administrasi peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi peserta didik yaitu yang pertama sebagai panitia penerimaan murid baru. Yang kedua, berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencatat setiap kehadiran murid secara berkelanjutan atau kontinu dan juga teliti. Yang keempat, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Dan yang terakhir, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.